Kota Bekasi beralamat di Jalan Setu Bantar Gebang, kilometer 5, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. SMP Negeri 48 Kota Bekasi seyogyanya sudah memiliki izin operasional sejak 18 September 2018 berdasarkan keputusan Wali Kota Bekasi nomor 421.3/Kep.361 strip Disdik /9/2018. Namun SMP Negeri 48 Kota Bekasi ini sudah berdiri sejak 19 April tahun 2016 berdasarkan keputusan Wali Kota Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Lilis kabarnya? Baik, Kang. Mari silakan duduk. Ya, terima kasih. Oke. Gimana kabarnya Bu Lilis? Alhamdulillah baik, Pak. Keluarga di rumah, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian guru-guru gimana hari ini? Guru-guru alhamdulillah kondusif, TU juga insya Allah kondusif, murid-murid juga situasi belajar mengajar aman, kondusif insya Allah. Hadir semua ya hari ini guru? Hari ini guru-guru hadir semua, tapi tadi ada satu orang guru yang izin katanya anaknya sakit jadi mau ke dokter dulu, tapi udah datang lagi, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Iya. Masih tetap kondusif, belajar berjalan kondusif, dan guru tetap. Kepala sekolah semalam saya dapat telepon ya, saya diundang ibu hadir di SMP 48. Sebenarnya ada problem atau masalah seperti apa sehingga mengundang saya sebagai perwakilan hadir di SMP 48? Iya, mohon maaf Pak, kemarin itu saya by phone ya, harusnya kan saya tertulis, cuma tidak mengurangi kedinasan saya, jadi saya by phone, jadi kita cari efektifnya aja. Iya, terkait dengan tugas saya yang baru menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 48 ini, ada banyak hal yang harus saya diskusikan dengan Bapak, dan kebetulan setelah saya bertanya bahwa Bapak adalah pengawas pembina untuk SMP 48 ini. Jadi ada banyak hal yang harus kita diskusikan saat ini. Sekali lagi terima kasih atas kedatangannya. Insya Allah unek-unek dalam hati saya nih hari ini bisa terselesaikan ya Pak, dengan bimbingan Bapak. Insya Allah ingin berkonsultasi banyak-banyak hal gitu. Berarti Bu Lilis ini baru ya, artinya dapat promosi jabatan baru dari guru laku kepala sekolah, bukan karena rotasi atau mutasi seperti itu? Betul Pak, jadi sebelumnya saya mengajar di SMP Negeri 41 Kota Bekasi, kemudian saya ikut pendidikan guru penggerak, kemudian ada promosi bahwa ada lowongan untuk kepala sekolah, saya ikut mendaftar dan alhamdulillah saya lolos Pak. Baik, berarti bersyukurlah, beruntunglah untuk Bu Lilis ya, karena untuk saat ini untuk menjadi seorang kepala sekolah itu boleh dibilang 1001. Artinya kesempatan ini memang sangat baik dan sudah Ibu dapatkan itu ya. Saya ingin tahu Bu, sebenarnya menurut Ibu kalau kita definisikan sekolah yang efektif dan inklusif itu seperti apa? Menurut saya sekolah efektif dan inklusif itu adalah bahwa setiap siswa itu merasa diterima dan didukung dalam perkembangan mereka. Jadi tanpa memandang perbedaan-perbedaan dari murid-murid tertentu, kan kebanyakan orang kalau inklusif itu mungkin ada yang mohon maaf ya kekurangan cacat dalam tubuhnya atau punya kelainan. Padahal ini tuh inklusif di sini tuh mungkin di lingkungan sekolah ada beberapa siswa yang memang dia punya keterlambatan atau terlalu cepat gitu kan. Jadi memang anak-anak yang seperti itu kita namakan juga inklusif, dan ada perbedaan-perbedaan lainnya sehingga anak-anak itu heterogen. Nah, sekarang bagaimana anak yang heterogen itu merasa nyaman, merasa tidak ada perbedaan, dan dia dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dengan merasa nyaman, sehingga dia termotivasi ketika mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Nah, untuk visi misi di SMP 48 apa Bu visi misi sekolah? Visi misi ya, untuk visinya berakhlak mulia, cerdas, berwawasan iptek dan kreatif. Dan salah satu
satu misinya adalah membina akhlak peserta didik dengan mengembangkan sekolah bernuansa religius. Ya, baik, itu sudah cukup ya, artinya Ibu nanti melangkah ke depan itu pertama kita harus pahami dulu apa visi misi sekolah, sehingga apa yang kita kerjakan itu relevansi dengan visi misi sekolah itu. Kemudian setelah Ibu beberapa minggu atau beberapa hari di sini, mungkin Ibu sudah mempelajari tentang kondisi sekolah ini. Lalu sampai sejauh mana Ibu sebagai kepala sekolah baru mempelajari kondisi sekolah ini? Pas awal saya datang, saya mengumpulkan wakil dulu, kemudian saya bertanya, Pak, apakah budaya di sekolah ini seperti apa? Ternyata ketika saya datang, budaya di sekolah ini sudah berjalan baik, dan banyak kegiatan-kegiatan yang sudah membudaya, seperti menyambut anak di pagi hari, kemudian ada pembiasaan literasi ada dibagi dua, ada membaca buku cerita, kemudian ada membaca Al-Quran, kemudian budaya yang lainnya adalah bagaimana anak-anak dibimbing untuk sholat berjamaah, dan banyak lagi pembiasaan-pembiasaan lainnya yang sudah berjalan lancar. Dari sekian banyak kegiatan yang tadi disampaikan itu, apakah ada nggak Bu yang ada aspek tertentu yang perlu direfleksikan kembali gitu? Mungkin yang perlu direfleksikan kembali adalah visi dan misi sekolah. Kenapa saya harus merefleksikan visi dan misi sekolah? Karena saya merasa bahwa visi dan misi itu harus sesuai dengan kebutuhan anak, kebutuhan guru-guru dan lingkungan setempat. Apakah masih sesuai atau tidak? Kalau misalkan dirasa masih sesuai visi misi yang sudah ada, mungkin kita tinggal melanjutkan dan mengembangkan. Tetapi kalau sudah tidak sesuai, mungkin kita ada tujuan, nantinya akan ada rencana untuk merevisi visi dan misi sekolah kami. Kemudian yang direfleksikan lagi adalah kualitas pengajaran dan pembelajaran. Jadi kenapa harus direfleksikan, bahwa merefleksikan guru itu kan tidak hanya setelah supervisi saja ya Pak, tetapi selama kurun waktu dia mengajar, dalam proses belajar mengajar, dia ada keluhan apa, kemudian bagaimana cara treatmentnya, bagaimana cara solusi mengatasi keluhan-keluhan mereka dalam pembelajaran mereka. Jadi memang itu harus kita refleksikan, mendengar keluhan-keluhan guru tentang proses pembelajaran mengajar, dan kita sebagai kepala sekolah mengakomodasi atau meluangkan waktu untuk hal tersebut. Bila ada waktu ya kita berdiskusi untuk mencari solusi dan treatmentnya. Baik, artinya nanti kita harus meninjau ulang ya, apakah visi misi yang sudah berjalan di SMP Petakan itu apa perlu ada review lagi atau tidak gitu kan? Ya. Dan itu kan nanti perlu didiskusikan dalam forum tertentu. Betul. Seperti itu Bu ya. Ya. Nah selanjutnya sebagai kepala sekolah itu punya tujuan utama. Nah, saya ingin tahu apa tujuan utama kepala sekolah Ibu untuk 1 tahun ke depan di SMP 48 ini. Yang pertama adalah pemahaman mendalam tentang sekolah, terutama budaya sekolah, tantangannya dan potensinya. Nah, kemudian yang kedua adalah hubungan interpersonal, baik dengan guru, siswa, orang tua, dan anggota komunitas. Kemudian pengembangan tim. Jadi membangun tim kepemimpinan yang efektif dan memotivasi guru-guru supaya dia misalkan dalam sebuah pekerjaan itu atau sebuah kegiatan itu guru-guru tuh berpartisipasi aktif. Artinya kan dia seorang pemimpin, jadi tidak mengandalkan satu sama lain. Ketika ditugaskan mereka punya keinginan, punya inisiatif yang tinggi bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Nah itu. Kemudian kualitas pengajaran dan pengembangan. Ini adalah tujuan saya juga. Jadi fokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kemudian mendorong pengembangan profesional guru-guru dengan cara mungkin ada workshop atau kita memfasilitasi mereka untuk mengundang narasumber atau memberangkatkan mereka ke kegiatan NGMP dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada banyak hal untuk meningkatkan kualitas akademik mereka, kemudian keprofesional mereka, sehingga mereka dalam tugasnya itu benar-benar telah siap di lapangan. Ya. Kemudian perubahan apa yang ingin Ibu? Keterampilan pengajaran guru-guru. Jadi apa yang mereka dapat dari luar atau dari pendidikan atau pelatihan mereka
kemudian attitude-nya bagus, itu bagian dari perubahan-perubahan yang ingin saya lakukan. Baik, kemudian setelah nanti visi misi itu misalnya apa itu mengalami review ataupun tidak gitu ya, hasil kesepakatan gitu. Lalu kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan visi dalam mencapai tujuan sebagai kepala sekolah di SMP 48? Langkah-langkah konkretnya yang pertama adalah mengembangkan tim kepemimpinan. Di sini kepemimpinan yang kuat dan tugas tanggung jawab yang jelas. Kemudian memberikan pelatihan dan dukungan bagi guru-guru, kemudian evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sekolah, termasuk aspek akademis dan non-akademis. Kemudian tentu saja saya selalu berkonsultasi dan berpartisipasi, tentunya dalam hal ini pasti minta bimbingan dari Bapak Pengawas Pembina. Baik. Kemudian bagaimana Ibu akan mengukur tentang kemajuan atau pencapaian yang sudah Ibu capai? Misalnya Ibu kan tadi udah mau melaksanakan visi misi seperti bla 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 tadi disampaikan lah. Nah, untuk mengukur tujuan apa keberhasilan itu tuh akan Ibu lakukan seperti apa pengukuran? Mungkin pengukurannya itu tingkat keberhasilan siswa dalam ujian dan evaluasi baik dari harian, tugas-tugas siswa atau mungkin hasil kemarin PTS, karena saya di sini kan baru satu bulan ya Pak ya, yang baru saya lihat mungkin dari bisa membandingkannya dari ulangan harian dan nilai PTS. Kebetulan nanti dalam raport PTS ini atau assessment tengah semester ini nanti kan saya bertanda tangan, mungkin nanti evaluasinya akan saya lihat dari situ Pak. Kemudian peningkatan nilai rata-rata siswa secara keseluruhan dari tahun yang lalu apakah meningkat. Kemudian tingkat kelulusan siswa nanti mungkin akan saya lihat, karena ini kan baru 1 bulan ya, nanti saya bisa melihatnya setelah 3-4 bulan mendatang baru akan bisa terlihat jadi perubahannya. Kemudian pengembangan keterampilan siswa, jadi dia adalah keterampilan akademisnya, sosial, dan keterampilan hidup siswa yang nantinya untuk bekal mereka ketika mereka berada di lingkungan masyarakat. Ya, ini masih berhubungan dengan pertanyaan tadi Bu. Setelah kita mengukur suatu keberhasilan kita, tentunya kan kita harus real ya, kira-kira indikator-indikator apa yang kita bisa lihat bahwa apa yang telah kita kerjakan itu tercapai gitu. Indikasi atau cirinya seperti apa kira-kira yang bisa kita lihat? Ciri-cirinya? Ya, ciri-ciri bahwa apa yang kita kerjakan itu berhasil gitu dari program-program yang disampaikan tadi. Berarti kan dari keberhasilan yang tadi hasil evaluasi siswa yang sudah diantaranya keberhasilan hasil evaluasi dan hasil UTS, hasil ujian, kemudian tingkat kelulusan siswa meningkat, kemudian guru-guru juga mengalami peningkatan secara akademis dari dari kemampuan dia menguasai di dalam kelas atau menguasai materi dan kemampuan IT-nya gitu kan, jadi semuanya bersinergi gitu. Dan berarti nanti Ibu harus membuat dengan tim manajemen sekolah, membuat kondisi sekolah sebelum dan sesudah program atau kegiatan yang dilaksanakan, sehingga nanti nampak dari grafiknya, misalnya dari nilai UTS-nya, nilai PAS-nya, dan nilai-nilai lain baik di bidang akademik maupun non akademik, sehingga nanti kita bisa membandingkan. Jadi setelah Ibu datang dengan sebelumnya gitu, nah ini mungkin untuk menjelaskan atau untuk menentukan bahwa ini ada indikator keberhasilan kita. Selanjutnya adalah kemampuan mengelola konflik. Jadi kan tidak akan berjalan mulus terus kan, apa yang kita rencanakan itu pasti ada konflik. Nah di sini sebagai seorang pemimpin tentunya harus dituntut untuk mampu mengelola konflik dengan pendekatan yang konstruktif, tentunya memahami sumber konfliknya, kemudian menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, tidak berat sebelah. Jadi ya memang mendengarkan dari semua pihak dulu, memperhatikan gitu kan, kemudian kita cari solusi-solusinya. Kemudian juga kemampuan mengambil keputusan. Nah di situ adalah harus membuat kesimpulan yang benar-benar tepat, yang betul-betul solutif untuk semuanya. Jadi yang berikutnya adalah berkomitmen pada keputusan. Jangan sampai setelah mengambil keputusan kita melanggar sendiri atau ada
ada sebuah keteladanan ya ketika kita harus mempromosikan sesuatu. Misalkan kita menyuruh anak-anak atau guru datang tepat waktu. Nah, kepala sekolahnya sendiri misalkan datangnya siang atau apa, tentunya kita memberi contoh dulu. Kita datang pagi, kemudian ya kita ibaratnya keteladanan yang kita pakai. Oke. Untuk selanjutnya, kepala sekolah, apakah kira-kira ada dukungan yang dibutuhkan baik dari internal sekolah maupun dari eksternal yang hubungannya dengan sumber daya ya untuk mencapai tujuan kepemimpinan yang Ibu inginkan? Tentu saja saya sangat membutuhkan dukungan dan motivasi, terutama dukungan yang lainnya adalah mungkin pemantauan dan evaluasi. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya adakan atau kegiatan-kegiatan di sini tentunya harus didukung dan dievaluasi Pak. Jangan sampai nanti kami tidak melakukan apa-apa dan tidak tahu sampai sejauh mana sih ketercapaian saya di sini gitu. Biasanya secara periodik mungkin bisa saja melalui PKKS atau mungkin melalui pembinaan yang setiap bulan diadakan oleh kepala pembina. Kemudian mendapatkan dukungan dalam manajemen anggaran. Ini yang kadang-kadang saya sulit gitu. Jadi dalam melaksanakan kegiatan kan tidak luput dari anggaran ya gitu kan. Ya kalau anggaran memang ini kan sudah ada ketentuannya dari Bosda dan Bos Pusat, jadi ya kita harus mampu untuk mengelola itu. Tapi semuanya itu kan tidak terlepas dari anggaran pembiayaan. Kemudian dukungan konseling atau pelatihan untuk membantu kepala sekolah mengatasi tantangan kepemimpinan. Nah ini pastinya kita sangat sekali membutuhkan ya untuk kepala sekolah juga. Ke siapa sih berkeluh kesahnya, dan itu butuh konselingnya. Seperti ini saya bisa berdiskusi banyak kan sama Bapak. Nah ini adalah konseling juga gitu kan. Itu mungkin Pak yang saya butuhkan dan perlu didukung gitu. Ya. Waduh, ini sudah banyak sekali kepala yang kita diskusikan, dan percakapan kita hari ini luar biasa, sangat menarik sekali ya. Jadi saya sudah mendengar apa visi-misi dan apa program Ibu yang akan kita kerjakan 1 tahun ke depan, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat berjalan dengan baik ya, kemudian mencapai apa yang Ibu inginkan. Nah kemudian dari hasil percakapan kita ini tentunya kan harus ada tindak lanjut ya. Nanti kira-kira akan kita lakukan pertemuan berikutnya ya, agar apa yang ingin Ibu lakukan atau kerjakan ini dengan memiliki rencana tindak lanjut ke depan, mudah-mudahan bisa tercapai semuanya. Jadi saya juga akan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Mungkin untuk budaya sekolah saya ingin merefleksikan lagi 1 bulan kemudian. Tapi untuk visi dan misi serta evaluasi peningkatan hasil prestasi atau akademisi siswa mungkin bisa setelah PS atau dalam hal ini berarti 2 bulan lagi Pak. Jadi saya minta ya memang secara periodiknya sebulan sekali ya untuk melaporkan bagaimana perkembangan yang ada di sekolah ini. Tapi ada yang bisa dilaksanakan nanti setelah assessment semester akhir gitu. Jadi nanti mungkin ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan gitu kan. Tergantung kebutuhan aja gitu kan. Jika berkenan mungkin nanti saya